perkenalkan, nama aku Deni Chandra Lutfi Amelia. Nah, pada video kali ini aku akan membahas mengenai pembuatan sosis dari daging ayam. Sosis ayam adalah produk olahan makanan yang berasal dari daging ayam, di mana dagingnya itu dicincang sampai halus, ditambahin bumbu, kemudian dimasukkan ke dalam casing atau selongsong, nah kemudian dimasak. Menurut Hersa dan Pratiwi 2018, casing sosis adalah pembungkus yang dapat terbuat dari usus hewan maupun pembungkus buatan. Nah, pembungkus dari usus hewan ini bisa berasal dari usus sapi, kambing, domba, atau bahkan juga dari babi. Sementara casing buatan atau sintesis itu dapat terbuat dari serat, kolagen, atau selulosa. Sosis yang beredar di pasaran itu harus sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Syarat mutu sosis ditentukan oleh SNI 01-3020-1995. Sosis ayam merupakan makanan yang kaya akan nilai gizi. Nah, nilai gizi ini dipengaruhi oleh kandungan gizi dari bahan dasarnya itu sendiri, yaitu daging ayam. Untuk kandungan gizinya, sosis memiliki syarat mutu yaitu kandungan air yang maksimal 67%, kadar abu maksimal 3,0%, protein minimal 13,0%, dan lemak yang maksimalnya 25,0% serta karbohidrat dengan nilai maksimal 8%. Menurut Widati et al. 2018, dalam 100 gram daging ayam terkandung air sebanyak 74,9 gram, protein sebesar 23,2 gram, lemak sebesar 1,6 gram, mineral sebesar 0,98 gram, dan zat besi sebesar 0,07 gram. Oke, selanjutnya aku akan memberikan cara membuat sosis sendiri di rumah. Masukkan 250 gram daging ayam giling ke dalam wadah, 1 butir telur, 1 sendok takar kaldu bubuk, 1 sendok takar lada bubuk, 1 sendok makan garam, 3 siung bawang putih halus, 1 sendok takar ketumbar bubuk, 2 sendok makan minyak goreng. Selanjutnya, aduk semua bahan sampai merata. Setelah merata, tambahkan 45 gram tepung tapioka serta 100 ml air. Kemudian aduk adonan sampai merata. Nah, bila adonan sudah tercampur merata, masukkan adonan ke dalam plastik segitiga. Nah, begini bentuknya apabila adonan sudah dimasukkan dalam plastik segitiga. Fungsi dari plastik segitiga ini sendiri untuk mempermudah pemasukan adonan ke dalam plastik untuk sosis yang bentuknya panjang dan kecil sempit. Sosis direbus dengan air mendidih selama waktu 30 menit atau sampai sosisnya mengambang. Setelah 30 menit atau sudah matang, sosis ditiriskan dan dimasukkan ke dalam air dingin. Nah, sosis yang udah jadi bentuknya akan seperti ini. Ini belum dimasak, baru direbus dari proses pembuatan sebelumnya. Oke, sekarang aku akan membandingkan sosis yang aku buat sendiri dengan sosis komersial dengan merek CEM. Nah, ini udah ada dua jenis sosis yang berbeda yang udah aku goreng. Yang ini jadi sosis CEM, yang ini sosis yang aku bikin sendiri. Yang pertama, aku akan uji aromanya terlebih dahulu. Keduanya mirip sih, baunya seperti sosis ayam, cuman lebih bau ke gorengan ya, karena ini digoreng. Gorengan. Aroma khas dari sosis ayam ini ya berasal dari daging ayamnya. Nah, tapi selain itu juga disebabkan oleh penambahan bumbu-bumbu
peti rempah-rempah ke dalam adonan pembuat sosis ini. Kemudian aku akan uji warnanya dari kedua jenis sosis ini. Sosis yang aku bikin sendiri itu lebih pucat, sementara sosis yang sosis jam ini warnanya lebih tua. Nah, perbedaan warna ini disebabkan oleh adanya bahan tambahan pewarna makanan di dalam sosis komersil. Sementara sosis yang aku bikin itu nggak pakai pewarna, jadinya pucat gini. Kemudian aku akan menguji sensori dari rasanya. Ini kedua sosis akan aku cicipin satu persatu. Rasanya hampir mirip, tapi yang sosis komersil ini ada sedikit rasa asam. Oke, selanjutnya aku akan uji dari teksturnya. Untuk pengujian tekstur, aku pakai sosis yang belum digoreng alias masih mentah, yang baru direbus. Nah, ini video untuk pembandingnya. Tekstur dari sosis yang komersil itu lebih padat dan lebih kompak dibandingkan dengan sosis yang aku buat. Nah, hal ini disebabkan karena adanya bahan tambahan pangan, yaitu bahan penstabil pada sosis jam. Selain itu, kekenyalan sosis juga dipengaruhi oleh kadar air terikat. Menurut Anggraini et al. 2014, kekenyalan sosis dipengaruhi oleh kandungan air yang terikat, di mana semakin banyak air yang terikat, maka tekstur sosis akan semakin kenyal. Sosis itu sendiri merupakan produk yang berbentuk emulsi lemak yang diselubungi emulsifier berupa protein daging. Tekstur sosis yang lebih keras, lebih lembek, atau emulsi yang pecah itu dapat dipengaruhi oleh adanya penambahan bahan lain selain daging ayam itu sendiri. Bahan tambahan lainnya itu seperti tepung tapioka, telur, dan air. Tepung tapioka berperan sebagai bahan pengisi dan putih telur berperan sebagai pengikat air untuk meningkatkan WHC serta mengemulsikan lemak sehingga lebih stabil. Menurut Wulandari et al. 2013, tepung tapioka memiliki sifat menyerap air dan membentuk gel pada suhu panas sehingga mempengaruhi tekstur dari sosis itu sendiri. Selain itu, perbedaan tekstur seperti kekompakan daging, maksudnya dagingnya itu menyatu. Nah, contohnya. Nah, kelihatan kan bedanya? Kalau yang sosis yang aku buat itu lebih mudah, apa ya istilahnya, pecah, rapuh. Sedangkan tekstur dari sosis jam ini setelah diiris ya, dia terlihat kompak dagingnya, seperti menyatu gitu. Hal ini disebabkan karena adanya bahan tambahan pada sosis jam, yaitu isolat protein kedelai dan konsentrat protein kedelai. Kedua bahan ini memiliki peran sebagai pengikat. Menurut Purnomo et al. 2011, apabila isolat protein yang ditambahkan semakin banyak, maka kekerasan dan kekompakan daging juga semakin meningkat. Nah, dari bahan tambahan ini sudah terlihat bahwa sosis jam itu ada isolat protein kedelainya, sedangkan sosis yang aku buat sama sekali tidak ada, sehingga lebih kokoh, lebih kuat sosis dari jam ini daripada sosis yang aku buat. Nah, segitu aja penjabaran dari aku mengenai sosis di video ini. Semoga video ini bisa menghibur, bermanfaat, dan menggugah kalian untuk mencoba buat sosis sendiri di rumah. Oke, sampai jumpa di video praktikum selanjutnya. Dadah!